Meskipun sempat kecolongan di set pertama dan dipaksa bermain dramatis hingga 3 set, tim bulu tangkis junior Indonesia akhirnya berhasil membungkam Hong Kong dan melaju ke perempat final Suhandinata Cup 2025. Untuk menantang Taiwan. Pemirsa, kembali lagi di channel kami. Hari ini kita punya berita super menegangkan dari ajang Suhandinata Cup 2025 di India, di mana tim junior Indonesia baru saja melalui laga penentuan yang bikin jantung copot. Betul sekali, pertandingan terakhir fase grup F melawan Hong Kong pada hari Rabu, tanggal 8 Oktober 2025 menjadi saksi bisu betapa dramatisnya perjuangan Garuda Muda untuk lolos ke babak 8 besar. Benar, laga ini sama sekali tidak mudah. Mojaki Ubaidillah dan kawan-kawan dipaksa bermain hingga 3 set oleh Hong Kong. Dengan skor akhir yang sangat tipis, 44-45, 45-37, dan 45-23. Indonesia bahkan sempat kecolongan di set pertama dengan poin yang sangat dramatis. Sektor pertama yang turun adalah ganda putra, Muhammad Rizky Mubarok dan Raihan Dava Etsel Pramono, yang sayangnya harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 6-9. Hasil kurang memuaskan juga didapat oleh kapten kita, Mojaki Ubaidillah dan juga Thalita Ramadhani Wirjawan yang turun di nomor tunggal putri. Keduanya harus menelan kekalahan dan membuat posisi Indonesia semakin tertekan. Namun asa merah putih kembali menyala berkat pasangan ganda putri, Rizka Anggraini dan Rinjani Kwinaranastin. Mereka berhasil merebut kemenangan krusial dalam pertarungan yang sangat ketat dengan skor 36-35. Sebuah kemenangan yang sangat penting. Sayangnya momentum itu belum sepenuhnya berpihak pada kita. Rinjani yang langsung bermain di nomor ganda campuran bersama Iksan Lintang Pramudia harus kembali menelan kekalahan tipis dengan skor 44-45. Situasi benar-benar menegangkan. Thalita yang akrab disapa Tali memberikan komentarnya setelah pertandingan. Ia mengakui bahwa permainan hari itu sangat ketat dan menegangkan, terutama karena Indonesia kalah 0-1 di set pertama. Ia berusaha bermain tanpa beban dan mengeluarkan seluruh kemampuannya. Tali juga menambahkan bahwa lawannya di tunggal putri punya serangan yang sangat bagus. Bahkan sempat ada insiden protes di set kedua, di mana lawan tidak menerima keputusan wasit karena bola dinyatakan keluar. Ini menunjukkan betapa tingginya tensi pertandingan. Set kedua meskipun tegang, saya berusaha hadapi dengan tenang dan bermain bagus. Dengan sistem rally poin 9 ini permainannya harus bersih dan jangan sampai membuang poin terlalu banyak, kata Tali. Ini adalah kunci dalam format baru yang super cepat ini. Pada laga penentuan ini Indonesia menurunkan 7 pemain andalannya, Mojaki Ubaidillah, Muhammad Rizky Mubarok, Raihan Dava Etsel Pramono, Thalita Ramadhani Wirjawan, Rizka Anggraini, Rinjani Kwinaranastin, dan Iksan Lintang Pramudia. Meskipun sempat kehilangan game pertama, performa tim muda Indonesia ini berhasil bangkit di 2 set terakhir. Terutama di set ketiga yang menjadi penentuan, di mana mereka benar-benar mendominasi dan hanya memberikan 23 poin untuk Hong Kong. Iksan Lintang Pramudia yang bermain di partai penentu juga mengakui adanya ketegangan. Berada di partai penentu pasti ada rasa tegangnya, tinggal bagaimana saya mengatasinya. Di set pertama kami kurang tenang padahal sudah sempat membalikan keadaan menjadi 44-43, ucap Lintang. Lintang juga menyebutkan bahwa di set pertama ia masih dalam proses adaptasi dengan lapangan. Namun di 2 set berikutnya, ia dan Rinjani sudah bermain lebih tenang dan bisa menikmati permainan. Komunikasi di antara mereka menjadi kunci. Bahkan mereka sudah pemanasan bersama sebelum Rinjani turun di ganda putri. Menurut Lintang, dengan sistem poin 9 yang baru ini, kuncinya adalah harus langsung memegang kendali permainan sejak poin pertama. Tidak ada waktu untuk bersantai sama sekali, setiap poin sangat berharga. Kemenangan dramatis atas Hong Kong ini memastikan Indonesia keluar sebagai juara grup F dan berhak melaju ke babak perempat final yang akan dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025. Lawan yang akan dihadapi pun bukan kaleng-kaleng. Benar sekali, di babak 8 besar nanti, Indonesia akan menantang juara dari grup E yaitu tim kuat Taiwan. Ini akan menjadi sebuah pertarungan yang sangat sengit dan ditunggu-tunggu. Pelatih Harley memberikan evaluasi terhadap performa para pemain, khususnya Thalita. Kalau melihat performa Thalita Ramadhani Wirjawan, ini kali kedua dia diturunkan. Saya melihat progresnya semakin bagus dengan adaptasi poin 9 ini. Pelatih juga menambahkan bahwa Thalita kini lebih bisa menikmati permainan dan menyesuaikan diri. Dari 3 laga yang sudah dimainkan, performanya terus menunjukkan peningkatan. Namun tentu saja masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Hal yang menjadi perbaikan dari sektor tunggal putri adalah dia harus lebih tenang lagi dan menjaga fokusnya. Selain itu, pemanasan harus lebih maksimal karena sistem poin yang pendek menuntut kesiapan sejak awal. Pelatih juga menekankan pentingnya bermain lebih rapi. Dengan sistem poin pendek ini, tekanan yang dirasakan akan lebih tinggi, jadi permainan harus lebih rapi, tuturnya. Tidak ada ruang untuk kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Menjelang laga melawan Taiwan, fokus utama tim pelatih adalah menjaga kondisi para atlet. Persiapan untuk besok kita jaga kondisi para atlet dan berkoordinasi dengan dokter gizi untuk asupan nutrisinya. Apa yang diperlukan agar recovery berjalan bagus, tutup Harley. Sebuah perjuangan yang luar biasa dari Garuda Muda. Dukung terus perjuangan mereka di babak perempat final melawan Taiwan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami. Heal 'em, don't believe in fate, don't believe in ceiling.
feelings, I just need a taste, and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling, got lust for change. Timnas Badminton Junior Indonesia melaju mulus ke perempat final Piala Suhandinata 2025 dan siap menantang tim kuat Taiwan. Benar sekali, kepastian ini didapat setelah tim kita berhasil menyapu bersih semua pertandingan di fase grup F. Ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa, menunjukkan dominasi para pemain muda kita di kancah internasional. Tentu saja, bertempat di National Center of Excellence Guwahati, India, perjalanan mereka dimulai dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Filipina pada hari Senin, tanggal 6 Oktober 2025. Momentum positif ini benar-benar dijaga dengan baik. Tidak berhenti di situ, di laga kedua pada hari Selasa, tanggal 7 Oktober, giliran Slovenia yang mereka taklukkan juga dengan skor telak 2-0. Ini menunjukkan konsistensi dan kekuatan tim yang merata di semua lini. Puncaknya adalah di laga pamungkas grup F pada hari Rabu 8 Oktober melawan Hong Kong yang memberikan perlawanan sengit. Indonesia berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor 2-1. Kemenangan ini mengunci posisi Indonesia sebagai juara grup. Dan seperti yang kita tahu, dalam format turnamen Piala Suhandinata ini, hanya juara grup yang berhak untuk melaju ke babak perempat final. Jadi, 3 kemenangan beruntun itu menjadi 3 emas bagi Mahuzaki Ubaidillah dan kawan-kawan. Sekarang tantangan sesungguhnya ada di depan mata. Di babak perempat final, Indonesia akan berhadapan dengan lawan yang tidak bisa dianggap remeh, yaitu Taiwan, yang merupakan juara dari grup E. Ini akan menjadi duel yang sangat menarik. Betul sekali. Taiwan selalu dikenal memiliki pemain-pemain junior yang tangguh dan seringkali menjadi batu sandungan. Tapi kita harus optimis melihat performa tim kita yang sangat solid sejauh ini, peluang untuk menang sangat terbuka lebar. Selain Indonesia dan Taiwan, ada 6 tim lain yang juga memastikan tempat di perempat final. Mereka adalah Jepang sebagai juara grup A, Amerika Serikat dari grup B, dan tetangga kita Malaysia yang menjuarai grup C. Jangan lupakan juga kekuatan tradisional, Cina yang menjadi juara grup D, lalu ada Korea Selatan dari grup G, dan tentu saja tuan rumah India yang berhasil menjadi juara grup H. Persaingan menuju tangga juara akan sangat ketat. Menariknya ada yang berbeda dari format Piala Suhandinata tahun ini dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. Mungkin banyak penonton yang belum familiar dengan format baru ini. Bisa kamu jelaskan sedikit? Tentu, tahun ini BWF memperkenalkan format relay point 3x45. Jadi satu pertandingan itu terdiri dari 3 set dan setiap setnya mempertandingkan 5 nomor sekaligus secara bergantian. Tunggal putra, tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran. Wow, jadi ini seperti pertandingan estafet ya? Setiap nomor menyumbang poin untuk tim dalam satu set yang sama. Bagaimana sistem penilaiannya? Tepat sekali. Setiap game dari masing-masing nomor itu hanya memperebutkan 9 poin saja, dan tidak ada sistem setting atau dus. Siapa yang lebih dulu mencapai angka 9, dia yang menang. Jadi total poin maksimal dalam satu set adalah 45 poin dari kelima nomor tersebut. Artinya setiap poin sangat krusial dan tidak ada ruang untuk kesalahan. Tim harus bisa menjaga fokus dari awal hingga akhir. Lalu bagaimana sebuah tim dinyatakan sebagai pemenang pertandingannya? Tim yang berhasil memenangkan 2 dari 3 set yang dipertandingkan, atau dengan kata lain memenangkan 10 game, akan dinyatakan sebagai pemenang laga. Format ini menuntut stamina, konsentrasi, dan strategi tim yang solid. Ini benar-benar format yang menguji kekompakan tim secara keseluruhan sebagai juara bertahan yang berhasil merebut trofi pada tahun 2024. Tentu harapan besar ada di pundak tim Indonesia. Tentu saja, beban sebagai juara bertahan itu tidak mudah. Tapi ini juga menjadi motivasi terbesar bagi para atlet kita untuk kembali membuktikan bahwa Indonesia adalah kekuatan dominan di level junior. Perjalanan untuk mempertahankan gelar masih panjang. Kita semua harapkan Mahuzaki Ubaidillah dan seluruh anggota tim bisa terus menampilkan permainan terbaik mereka, melangkah lebih jauh dan pada akhirnya membawa kembali trofi Piala Suhandinata ke tanah air. Dukungan dan doa dan seluruh masyarakat Indonesia pastinya akan menjadi energi tambahan bagi mereka. Mari kita kawal perjuangan mereka di India dan berharap pada hasil yang terbaik untuk Merah Putih. Ayo Indonesia, kamu pasti bisa. Pertarungan melawan Taiwan akan menjadi ujian pertama di fase guguk. Kemenangan di sini akan membuka jalan lebih lebar menuju semifinal. Strategi apa kira-kira yang akan diterapkan oleh pelatih? Kemungkinan besar pelatih akan menurunkan komposisi terbaiknya sejak awal, mengingat format relay, start yang bagus di nomor-nomor awal seperti tunggal putra dan tunggal putri bisa memberikan tekanan psikologis bagi lawan. Kunci utamanya adalah tidak menghilangkan poin di nomor-nomor andalan. Benar, dan ganda campuran kita yang seringkali menjadi andalan juga harus bisa tampil maksimal untuk mengamankan poin. Konsistensi para pemain akan menjadi faktor penentu dalam format yang serba cepat ini. Kita nantikan saja pertandingannya, semoga tim junior kita bisa mengatasi tekanan dan menunjukkan mental juara mereka. Ini adalah kesempatan emas untuk generasi baru bulu tangkis Indonesia bersinar di panggung dunia. Absennya Fajar Flash Fikri di Arctic Open 2025 justru menjadi angin segar bagi Harry Ipe dan anak didiknya untuk melancarkan strategi baru.
Dunia bulu tangkis kembali bergemuruh, kali ini dari Vantaa, Finlandia, tempat Arctic Open 2025 digelar. Tapi tunggu dulu, ada yang aneh dengan daftar pemain ganda putra kali ini. Beberapa nama besar justru menghilang dari peredaran. Apa yang sebenarnya terjadi? Benar sekali. Turnamen BWF Super 500 ini terasa berbeda. Pasangan andalan baru Indonesia, Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri, yang baru saja meroket ke peringkat 34 dunia, dipastikan absen. Ini cukup mengejutkan, mengingat mereka baru saja merebut gelar juara di China Open 2025. Bukan hanya Fajar dan Fikri, ganda putra nomor 1 dunia dari Korea Selatan, Kim Won-ho dan Seo Seung-jae, juga ikut melewatkan turnamen ini. Bahkan raksasa bulu tangkis India, Satwik Sairaj Rankireddy, dan Chirag Shetty juga tidak terlihat batang hidungnya. Ada apa ini? Apakah ada konspirasi di balik absennya para raksasa ini? Konspirasi atau bukan, yang jelas absennya mereka membuka peluang emas bagi pasangan lain. Sorotan utama kini tertuju pada ganda putra Malaysia, Aaron Kia dan Soh Hoi Yik. Pasangan peringkat 2 dunia ini seolah mendapat durian runtuh. Pelatih mereka, Harry Ipe, yang notabene berasal dari Indonesia, pasti sedang menyusun strategi jitu. Harry Ipe, sang pelatih bertangan dingin. Ini pasti menjadi ajang pelampiasan bagi anak didiknya. Kita tahu sendiri performa Chia dan Soh sedang naik turun. Mereka gagal total di kejuaraan dunia 2025, lalu tersingkir di babak pertama Hong Kong Open. Tapi mereka berhasil bangkit dan menembus semifinal China Masters 2025. Tepat sekali. Harry Ipe pernah bilang kalau Kim Seo dan Rankireddy Shetty adalah dua pasangan yang paling dia takuti saat ini. Dengan absennya kedua pasangan itu, jalan Chia dan Soh menuju podium juara Arctic Open 2025 seolah terbentang lebar. Ini adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Jadi ini bukan sekadar soal gelar juara, tapi juga soal tiket menuju BWF World Tour Finals. Aaron Chia sendiri sudah buka suara. Dia bilang tujuan utama mereka adalah mengamankan tempat di WTF. Mereka butuh poin, dan Arctic Open ini adalah salah satu lumbung poin yang harus mereka manfaatkan. Betul, Aaron Kia bahkan menargetkan untuk setidaknya lolos ke babak perempat final di setiap turnamen di Eropa. Dia sadar, meskipun para rival terkuat absen, persaingan di ganda putra tetaplah ketat. Tidak ada istilah jemawa dalam kamus mereka. Setiap pertandingan adalah final. Menarik sekali strateginya. Mereka mengikuti 4 turnamen beruntun di Eropa hanya untuk satu tujuan, lolos ke WTF. Chia bahkan bilang jika mereka bisa tampil bagus di Arctic Open dan turnamen sebelumnya, mereka mungkin akan mundur dari turnamen terakhir, yaitu Hilo Open. Ini semua demi menjaga kondisi fisik dan fokus. Sebuah perjudian yang sangat diperhitungkan. Mereka ingin melampiaskan rentetan hasil kurang memuaskan dengan menjadi juara di sini. Momentum dari sesi latihan harus bisa mereka bawa ke dalam lapangan. Setiap pukulan, setiap langkah, setiap teriakan, semuanya akan menjadi penentu nasib mereka di benua biru. Jadi para pecinta bulu tangkis, kita akan disuguhkan sebuah drama yang luar biasa. Akankah Aaron Chia dan Soh Hoi Yik berhasil memanfaatkan absennya para raksasa? Mampukah Harry Ipe meracik strategi yang akan membawa anak didiknya menuju puncak kejayaan? Atau justru akan ada kuda hitam yang muncul dan merusak semua prediksi? Semua kemungkinan masih bisa terjadi. Arctic Open 2025 ini akan menjadi panggung pembuktian bagi banyak pemain. Bagi Chia dan Soh, ini adalah ajang pelampiasan dan pembuktian bahwa mereka layak berada di jajaran ganda putra terbaik dunia. Bagi Harry Ipe, ini adalah pertaruhan reputasi dan strateginya. Kita tidak boleh lupa absennya Fajar dan Fikri juga bisa menjadi strategi dari pelatnas Indonesia untuk menyimpan tenaga dan memberikan kejutan di turnamen-turnamen berikutnya. Mungkin saja mereka sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Dunia bulu tangkis selalu penuh dengan kejutan. Benar, Fajar dan Fikri adalah ancaman baru yang patut diperhitungkan. Debut mereka sejak Japan Open 2025 langsung mengguncangkan peta persaingan. Kemenangan di turnamen BWF Super 1000 sekelas China Open adalah bukti nyata bahwa mereka bukan pasangan sembarangan. Absennya mereka kali ini pasti sudah dipikirkan matang-matang.